Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Illahi anta maksudi waridoka maklubi attini mahabbataku wa marifatak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, telah gempar terjadi di jagat media sosial, terkhusus dunia maya, yang mana telah terjadi pernikahan beda agama. Sebelum saya bahas, saya ingin membaca dulu dari beberapa website yang telah saya rangkum, yang mana dalam website tersebut terjadi pernikahan beda agama di kota Semarang, saudara. Viral pernikahan beda agama di Semarang, berikut fakta-faktanya. Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan pernikahan beda agama yang terjadi di kota Semarang. Dalam sebuah konten yang diunggah oleh akun Satsa_Alia menampakkan seorang perempuan dengan hijab dan busana pengantin menikah di sebuah gereja dengan mempelai prianya. Konten tersebut langsung viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Menanggapi hal tersebut, konselor pernikahan Nurholis yang juga menjadi saksi pernikahan akhirnya turut angkat bicara. Ia mengatakan bahwa proses pernikahan beda agama tersebut tidaklah mudah. Berikut fakta-fakta dari penjelasan Nurholis terkait pernikahan beda agama yang terjadi di kota Semarang. Dua lokasi akad dan pemberkatan. Karena kedua mempelai memiliki agama yang berbeda, konselor Nurholis mengatakan bahwa dilakukan akad dan pemberkatan di dua tempat berbeda. Nurholis yang turut hadir sebagai saksi mengungkapkan bahwa akad dilakukan di sebuah hotel kota Semarang dan dilanjutkan pemberkatan di gereja. Konseling selama 2 tahun. Sebelum resmi menikah, ternyata pasangan ini harus melewati beragam proses yang tidak mudah. Nurholis yang pernah menangani kasus pernikahan beda agama beberapa kali mengatakan bahwa sepasang kekasih yang menikah di Semarang tersebut harus melakukan konsultasi selama 2 tahun sebelum dapat diputuskan menikah. Berdasarkan penyataan si pria yang telah banyak menikah pasangan beda agama tersebut, pengantin beda agama yang tak diketahui identitas ini pasangan, sementara Nurholis sendiri telah membantu sebanyak 30 lebih pasangan yang menikah dengan agama berbeda. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, sesuai dengan dauan Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu musyrikati hatta yu'mi wala matumu minna ayru min musyrikati walau ajabtakun. Wala tunki'u musyrikina hatta yu'minun wala abdu musminu ayrum min musyrikina wala ajabukum ulaika yad'una illanna wallahu yud'u illa jannati wa mafirati bi'izni wa yubayina ayati linnasi la'allahum yatajakkurun. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengerti, mengambil pelajaran. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, ini dalam kita tadi membaca dari beberapa website, dari beberapa kabar berita yang mana terjadinya pernikahan beda agama ini, yang mana dalam unggahan si Nurholis ini, beliau ini telah mendampingi sebanyak 30 pasangan yang berbeda agama dalam pernikahan beda agama.
Yang jadikan pertanyaan saya satu saja. Apakah ini bisa tercatat di KUA? Apakah bisa tercatat di negara? Karena dalam undang-undang, dalam Kementerian Agama maupun undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia, bahwasanya kan telah ada undang-undangnya pasal 2 ayat 1 tentang hukum dengan tata cara pernikahan dengan berbeda agama. Bahwasanya dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwasanya memang tidak membolehkan tentang perempuan ataupun laki-laki yang menikah dengan beda agama. Apalagi kita ini terkhusus membicarakan Islam. Membicarakan Islam itu memang sesuai dengan dawuh Allah yang dalam kitab suci Al-Quran. Tidak diperbolehkan dalam wanita muslim ataupun lelaki muslim menikahi dengan yang berbeda agama. Kalau misalkan di agama-agama lain, entah itu Kristen, Hindu, Buddha, yaitu saya tidak tahu karena saya terkhusus membicarakan Islam dan aturan-aturan Islam. Yang mana ini kalau tidak ada tindakan tegas dari Kemenak ataupun dari pemerintah, ini bisa bahaya. Nanti khawatirnya bisa-bisa melegalkan tentang menikah sesama jenis, menikah sekalian aja menikah dengan binatang, kan seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan alhamdulillah Kemenak pun angkat suara tentang pernikahan beda agama tersebut. Kemenak angkat suara dan tidak diperbolehkan, alhamdulillah, dengan tindakan tegas seperti ini. Dan harus ada sanksi, Pak. Ini harus ada sanksi tentang orang-orang seperti ini. Jadi kalau misalkan pernikahan tentang berbeda agama, kalau misalkan dia masih mencakup identitas dia muslim, mengaku identitas dia muslim, itu tidak bisa dia menikah kepada yang beda agama. Apalagi kita lihat dalam foto tersebut perempuannya itu berpakaian hijab seperti itu ya. Dan kita melihat itu kayak disalib mungkin di gereja seperti itu. Kalau misalkan dia masih memegang teguh dengan prinsip agama keislamannya, dengan identitas Islam, itu tidak bisa ketika ia menikah dengan orang yang beda agama lain, kecuali dia murtad, itu bodoh amat. Itu makan urusan ente, kan gitu. Urusan ente dan tanggung jawab ente nanti di akhirat. Kalau misalkan ente masih memegang Islam terus ente campur baurkan dengan menikah dengan yang bukan agamanya, tidak seagama, itu tidak bisa. Kalau berbicara Islam, kalau berbicara di agama-agama lain, itu saya tidak tahu apakah di Hindu apakah ada diperbolehkan, kan seperti itu. Kalau misalkan ini diperbolehkan, berarti ini sama juga melanggar hukum, pelanggaran hukum, karena telah jelas aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh KUA tentang pernikahan maupun agama-agama tertentu, bahwasanya pasal 2 ayat 1 bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan dan tidak akan tercatat dalam KUA di negara Republik Indonesia. Maka dari itu, ini kita telah mendekati fase akhir zaman. Indonesia itu bertubi-tubi, saudara, bertubi-tubi, digencar ini, gencar ini, gencar ini, gencar ini, gencar ini, gencar ini. Untuk apa? Melemah-lemahkan iman-imannya masing-masing. Apalagi dengan adanya dihebohkan dengan di media sosial dengan pernikahan beda agama. Masya Allah. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, semoga Allah selalu melindungi hakikat iman Islam kita untuk bisa selalu berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Yang mana semoga Allah selalu melindungi keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, maupun kerabat-kerabat kita yang terdekat maupun yang jauh maupun yang dekat. Mari kita tingkatkan keimanan sesuai aturan-aturan yang telah ditentukan, sesuai syariat-syariatnya Islam. Bahwasanya Islam memang telah mengaturkan, bahwasanya Islam telah mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan menikahi orang-orang yang berbeda agama. Islam ya Islam, non-muslim ya non-muslim, seperti itu. Itu adalah aturan agama sesuai syariat-syariat agamanya Allah. Yang mana apapun, bentuk apapun itu tidak bisa kita campur baurkan, apalagi perkara-perkara agama, perkara-perkara yang menyangkut ilmu-ilmu syariat. Begitupun semoga kita senantiasa lebih menghakikat iman Islam kita, semoga selalu berada di jalan yang mana Allah ridhoi. Jadi kesimpulannya saya tidak akan bisa panjang-panjang pada kesempatan video kali ini, karena saya rasa sudah cukup. Dengan poin yang terakhir sebelum saya tutup video pada kesempatan kali ini, mari kita jaga kerabat,
kerabat terdekat kita. Kita jaga keluarga, terkhusus pribadi, adik, saudara, dan keluarga yang terdekat, terkhusus kepada orang-orang yang kita cintai, agar apa? Sesuai berjalan di jalan yang mana Allah ridhoi. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.